Baiklah, kami dari kelompok 8 kelas G akan mempresentasikan tugas proyek dari mata kuliah pembelajaran mesin. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Beril Manuel Wakas, Miracle Timotius Gerungan, Verly Yitro Mamoto, Stefania Stefanus Kuah, dan Raikel Henok Saronsyong. Di sini kita akan masuk ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baiklah sekarang kita masuk pada bagian pertama. Jika kita lihat pada share screen di sini, ada import di sini, di mana kita akan mengimport library yang diperlukan. Jadi di sini ada 4 library yang diperlukan. Pertama ada Pandas, yang kita S jadi PD, untuk persingkat. Ada import, juga ada NaN di sini, ada matplotlib, plot, ada juga Seaborn. Jadi ini untuk langkah pertama sini, kita di sini menganalisis kebutuhan atau requirement organisasi. Di sini untuk objektif bisnis ini tujuannya ini untuk mengklasifikasikan siswa ke dalam kategori high achiever, average, dan low performance berdasarkan performa akademis mereka. Jadi di tools yang kita gunakan sini ada ada Python, Pandas, dan Scikit-learn. Jadi kita masuk pada tujuan teknis ini, untuk model kualifikasi di sini, model machine learning untuk memprediksi kategori berdasarkan nilai ujian. Dataset yang digunakan kita sini adalah menggunakan dataset dari student performance dengan file CSV. Jadi sini kita klik pada kode di sini. Untuk di sini ada DF atau data frame sama dengan PD atau Pandas tadi. Kita akan meread file CSV yang sudah kita pilih tadi atau adalah student performance CSV. Yang mana di sini ada di dalam sini pada dalam file CSV ini ada gender, ada race ethnicity, ada parental level of education, ada lunch, ada test preparation course, ada math score, ada reading score, dan writing score. Jadi ini untuk row ini sampai dengan row 1000. Kita lihat di bawah pada bagian di database bawah ini ada 1, 2, 3 sampai ke 99. Kita lanjut pada itu keduanya di sini. Di sini kita akan menampilkan info dari database tersebut. Jadi kita lihat sini ada berapa kolom? Ada 8 kolom. Ada kolom gender, ada race, ada parental level education, lunch, test preparation course, math score, reading score, dan juga reading score seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Dan sini juga ada bagian non-null column dan juga di type, di mana ini ada untuk gender itu, gender sampai dengan test preparation course ini dengan type-nya itu objek, sedangkan untuk math score, reading score, dan writing score ini dengan integer. Di sini pada bagian selanjutnya ini untuk codingnya di sini kita akan memprint data frame. Jadi di sini is null dengan sum. Jadi sini untuk baik pada kode ini menampilkan jika ada data yang missing dalam file di atas. Jadi jika kita daripada bagian ini untuk gendernya ini 0, jadi untuk data missing yang ada pada bagian gender ini 0, ya sama juga seperti ada di bawah ini sampai dengan di wording score. Jadi sekarang kita masuk pada bagian kedua, eh, pengembangan model ini untuk data preparation. Jadi sini jika kita lihat dalam coding di sini ada from sklearn processing import dengan label encoder, kategori calls ini dengan data frame select di types, di mana kita akan memilih dengan include object untuk columns-nya. Encoder ini menggunakan dengan level encoder. Jadi untuk for column in, kategori columns ini, untuk data frame-nya columns di sini, sama dengan encoder, feed, transfer, df call. Jadi kita lihat di pada bagian sini, untuk kita menggunakan data frame titik head 02 di sini, menampilkan kedua data frame saja. Itu adalah untuk pertama, itu kita lihat pada database di bawah sini. Untuk perbedaan di sini kita menampilkan hanya 2. Jadi kita lihat di sini. Jadi sekarang kita akan masuk pada data processing, pre-processing yang akan dijelaskan oleh teman saya. Dan kita masuk ke data preprocessing, yaitu dari kode from Sclern cluster import ke mesh, yaitu yang digunakan untuk melakukan clustering menggunakan algoritma Chemnaz. Dan yang kode yang kedua, Stan Sclern, yaitu digunakan untuk melakukan standarisasi data dengan cara menggunakan data agar memiliki rata-rata 0 sampai standar evaluasi 1.
Dan yang kode yang ketiga PCA itu digunakan untuk mengurangi dimensi data sambil mempertahankan informasi yang paling signifikan dalam data. Dan kita lanjut di data numerical differential details, itu memilih kolom-kolom dari data frame yang memiliki tipe data numerik, itu integer dan float. Kita masuk ke data form clustering, yaitu mengambil data dari kolom-kolom numerik yang dipilih pada langkah sebelumnya. Variable data for clustering sekarang berisi sebagai data frame yang hanya terdiri dari kolom numerik. Dan kita lanjut di scalar. Standard scalar itu membuat objek scalar dari kelas standar scalar yang nantinya akan digunakan untuk standarisasi data. Yang kita lanjut ke data select scalar with transform, yaitu metode ini melakukan dua hal, itu menghubungkan parameter dan standar developasi dari data form scoring. Standard form menggunakan parameter tersebut untuk menstandarkan dua data sehingga data memiliki rata-rata 0 dan standar divisi 1. Hanya data scalar berisi versi standar dari data for scaling, dan akan dilanjutkan ke clustering oleh teman saya. Baik, di sini kita masuk pada bagian clustering, yang dimana di sini kita menentukan jumlah cluster menggunakan metode elbow. Nah, di sini kita memanggil perintah inertria, yang dimana di sini kita membuat list kosong untuk menyimpan nilai inertria dari setiap jumlah cluster. Nah, di sini kita memanggil juga cluster range dengan range 1 dan 10, yang dimana di sini kita menentukan jumlah cluster yang akan diuji mulai dari 1 hingga 9. Di sini kita melakukan 4K cluster range, yang dimana ini looping untuk mencoba berbagai cluster, dan kita persingkat sebagai K untuk mempersingkat looping. Nah, di sini selanjutnya kita masuk pada K-means, cluster K-random state 42. Di sini kita membuat model K-means dengan jumlah cluster tertentu. Dan di sini juga kita melatih model K-means pada data yang telah diskalakan. Dan di sini kita melakukan inertria append, di mana kita menyimpan nilai inertria atau jumlah kuadrat jarak data ke centroid untuk setiap jumlah cluster. Nah, lanjut kita pada output ini, jadi sebuah list inertria yang berisi nilai inertria untuk setiap jumlah cluster. Nilai ini akan digunakan untuk analisis selanjutnya menggunakan metode elbow. Nah, selanjutnya kita masuk pada plot hasil elbow. Nah, di sini kita menggunakan plot figure untuk membuat grafik dengan ukuran 8 x 5 inci. Dan selanjutnya kita menggunakan plot cluster range, inertia, dan marker 0. Dan di sini kita membuat dengan jumlah cluster di sumbu X dan inertia di sumbu Y. Titik-titik atau bulatan ditambahkan untuk memperjelasnya. Nah, di sini juga kita pada bagian title, X labelnya, dan Y labelnya, yang dimana ini menambahkan judul grafik serta label untuk sumbu X dan sumbu Y. Jadi mana kita show untuk menampilkan grafik. Nah, di sini bisa dilihat untuk grafik yang menunjukkan hubungan antara jumlah cluster dan inertria. Elbow point pada grafik menandakan jumlah cluster optimal,
Misalnya, jika tikungan terlihat jelas di angka, maka jumlah klaster optimal adalah 3. Selanjutnya kita memilih jumlah klaster, yang dimana di sini kita melakukan optimal cluster memerintah optimal cluster sama dengan 3, yaitu memilih jumlah optimal dari cluster. Dalam contoh ini 3 berdasarkan grafik elbow. Dan selanjutnya kita membuat model K-means dengan 3 cluster, dan selanjutnya kita melatih model K-means pada data yang telah diskalakan dan memberikan label cluster untuk setiap data. Nah, selanjutnya juga kita menambahkan kolom cluster ke dalam data frame atau DF berisi label cluster untuk setiap data. Nah, di sini outputnya adalah data frame sekarang memiliki kolom baru bernama cluster yang akan menunjukkan label cluster, misalnya 0, 1, atau 2 untuk setiap data. Nah, kita lanjut kepada visualisasi hasil PCA untuk 2D. Nah, di sini kita menggunakan PCA untuk mereduksi dimensi data menjadi 2 komponen utama agar dapat divisualisasikan dalam 2D. Nah, untuk data PCA-nya, kita mereduksi dimensi data. Nah, selanjutnya untuk SNS scatter plot, kita membuat scatter plot di mana sumbu X adalah komponen PCA pertama, sumbu Y adalah komponen PCA yang kedua, dan warna titik menunjukkan cluster berdasarkan kolom cluster. Nah, untuk plot title, X label, dan plot Y label, dan plot legend menambahkan judul-judul label dan legenda untuk memperjelas grafik. Nah, dari sini output yang kita bisa dilihat ini adalah scatter plot yang menunjukkan hasil clustering dalam 2D. Nah, titik-titik ini dikelompokkan berdasarkan warna sesuai dengan cluster. Nah, jadi visualisasi ini membantu memahami distribusi data dalam cluster. Lanjut ke analisis cluster, yang dimana kita memprint distribusi cluster untuk menampilkan teks untuk pengantar analisis, dan data frame cluster value counts untuk menghitung jumlah data dalam setiap cluster. Nah, output di sini berupa distribusi data dan setiap cluster. Dan contoh outputnya seperti ini: distribusi cluster 1, 32, 0 di 354, dan 2 di 284. Name, count, dan data type. Nah, di sini menunjukkan hasil bahwa 0 memiliki 150 data, kelas 1 cluster 0 memiliki 354 data, untuk cluster 1 memiliki 362 data, dan cluster 2 memiliki 284 data. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian dari modeling yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, orang masuk ke modeling. Nah, untuk modeling sendiri sini di code-nya bisa kita lihat di sini bahwa untuk modelingnya kita akan menggunakan dan membagi dataset menjadi data pelatihan dan data pengujian. Dari kode yang tertampak di sini bahwa di sini ada tulisan train and test split. Di sini kita akan membagi dataset tersebut. Lalu di selanjutnya itu ada random forest classifier. Di sini kita menggunakan algoritma machine learning yang berbasis ensemble yang membangun beberapa pohon keputusan dan menggabungkan hasilnya untuk meningkatkan akurasi dan menghindari overfitting. Lalu ada classification report and confusion matrix serta akurasi score sebagai metode evaluasi untuk menganalisis performa model. Nah, lalu di sini kita mengambil beberapa library yang digunakan untuk visualisasi yang kita buat dan membuat heatmap dari confusion matrix. Lalu orang lanjut ke persiapan datanya, itu ada data scale X dan Y. Lalu variabel di sini menggunakan fitur predictors yang telah di scaling agar setiap fitur berada pada skala yang sama. Yang penting untuk algoritma berbasis jarak seperti random forest. Lalu untuk Y cluster di sini menjadi variabel target atau label berupa cluster yang ingin diprediksi. Setelah membagikan data, di sini
ada train test split, membagikan dataset menjadi dua bagian, yaitu training set 80% untuk melatih model, serta testing set 20% untuk menguji performa model. Lalu ada parameter. Untuk parameternya kita bisa lihat di sini ada test size 0,2 atau 20% data digunakan untuk pengujian, lalu random state sama dengan 42 untuk menjaga pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan agar hasil dapat direproduksi. Lalu, orang masuk ke membuat model. Untuk modelnya di sini, kita menggunakan random forest classifier untuk model pembelajaran ensemble berbasis banyak pohon keputusan, lalu membuat prediksi dengan mengambil mayoritas suara dari semua pohon dalam hutan. Atau untuk parameternya itu ada random state 4 sama dengan 42 untuk memastikan hasil yang konsisten, lalu ada model fit, X train dan Y train untuk melatih model menggunakan dataset pelatihan. Lalu Y-pred sama dengan model predik X test untuk membuat prediksi pada data pengujian. Lalu orang masuk ke evaluasi model. Untuk evaluasi model itu kita menggunakan confusion matrix. Jadi matriks persegi yang menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap cluster atau label dalam data pengujian. Lalu untuk baris itu seperti label sebenarnya atau actual label untuk, lalu ada kolom untuk label prediksi serta heat map untuk visualisasi untuk mempermudah interpretasi matriks, dan ada code yang di sini itu annotate true untuk menampilkan angka dalam setiap sel matriks, lalu FMT sama dengan D atau format angka dalam bilangan bulat, lalu CMap sama dengan blues untuk skema warna untuk visualisasi. Dan ada C-bar sama dengan false atau menyembunyikan color bar di samping heat map. Lalu terakhir orang masuk ke classification report. Nah, untuk classification report di sini kita memberikan matrik evaluasi utama untuk precision atau proporsi prediksi benar dari total prediksi untuk label tertentu, recall untuk sensitivity, proporsi data sebenarnya yang terdeteksi dengan benar, lalu F1 score untuk harmonik rata-rata, precision dan recall atau menggabungkan keduanya menjadi satu metrik. Lalu ada support atau jumlah sampel untuk setiap cluster dalam data pengujian. Nah, selanjutnya ada interpretasi hasil untuk confusion matrix, memberikan distribusi prediksi benar dan salah untuk masing-masing cluster dan menunjukkan kekuatan model dalam membedakan setiap cluster. Nah, untuk classification report sini ada precision recall dan F1 score memberikan wawasan mendalam untuk performa model untuk setiap clusternya dan membantu mengidentifikasi cluster yang mungkin lebih sulit diprediksi. Dan untuk output akhirnya itu ada confusion matrix yang bisa kita lihat untuk menunjukkan tingkat keberhasilan prediksi, seperti contoh yang sangat akurat ditandai dengan angka besar di diagonal utama. Lalu kita bisa lihat untuk akurasi modelnya itu 96%, mengindikasikan model bekerja sangat baik, serta akurasi dihitung dengan akurasi skor Y-test and Y-pred, yaitu proporsi prediksi benar terhadap total prediksi. Oke, mungkin itu saja dari materi saya lanjutkan ke teman saya. Baiklah, demikian video presentasi tugas proyek dari kelompok kami. Terima kasih.